sahabat Kiai Ahmad Turduzi kalau saya kepada beliau di persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kala madana illa ma 'allamna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bersama-sama kita hormati sahibul bait. Pada kesempatan ini mengundang saya dari beberapa hari yang lalu, orang tua kita Bapak Haji Sahroni besertanya Haji. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkata apapun jenis usaha baiknya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya cintai, dan yang wajib kita cintai, satu dari keturunan Nabi kita Muhammad SAW, yang seringkali saya sampaikan bahwa apapun status sosial, kalau memang masih punya ikatan dengan Sayyidina Muhammad, ada sebuah kewajiban dan keharusan untuk kita mencintai, menghormati, dan memuliakan. Jangan lihat beliaunya, tapi lihatlah kakek beliau. Jangan pandang apa amaliyahnya, tapi pandang siapa kakek. Walau la Sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena Rasulullah, demi Allah kita tidak akan pernah bisa duduk di kursi setiap itu. Kalau bukan karena jasa Rasulullah, kita tidak akan pernah bisa baca Al-Quran. Kalau bukan karena jasa Sayyidina Muhammad, mungkin orang Indonesia ini semuanya Buddha, semuanya Hindu, menyembah berhala. Tapi karena jasa Sayyidina Muhammad, jasa para keturunannya, jasa para sahabatnya, jasa para ulama-ulama, jasa orang-orang Arab yang sampai ke negara kita. Dan itu tidak bisa dinafikan secara sejarah. Maka yang saya cintai, wajib kita cintai Habib Abdullah As-Sagaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan, dan mudah-mudahan usahanya juga Allah berkahkan. Guru saya dan guru kita semuanya, Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil, Ketua Persila Kiai Haji Abdul Jalil, asatizah muallimin, para guru, para asatizah yang saya tidak bisa sebutkan namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat saya, ta'zim saya kepada seluruh guru yang hadir pada kesempatan. Hadirin, para orang tua, bapak-bapak, abang-abang yang saya hormati dan dimuliakan. Ini haul dari beberapa orang tua yang tadi telah disebutkan. Mudah-mudahan apa yang Haji Sahroni Haji infakkan untuk acara ini, apa yang kita baca dari mulai zikir tahlil sampai salawat kepada Sayyidina Muhammad,
Mudah-mudahan pahalanya Allah berikan kepada mereka dan Allah sampaikan kepada mereka. Amin. Amin ya Rabbal. Dalam Qomus Syariah tidak ada istilah haul. Namun itulah pandainya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dahulu. Dengan pengetahuan yang luar biasa dari mereka, akhirnya mereka adakan haul yang artinya mengulang ya, sebanyak 1 tahun kematian seseorang. Maka hal ini dijadikan sebuah tradisi di masyarakat kita. Menurut kacamata agama, apakah ini salah? Apapun bentuk saran, emang bikin lucu, emang bikin hantu gini. Ya. Cek. Aduh. Maka apapun bentuk tradisi dengan kaidah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ada mustahsanah, tradisi tersebut boleh dilaksanakan. Maka dijadikan sebuah kaidah fikih. Al-adah muhakkamah. Adat itu akan jadi dan boleh menjadi ketetapan hukum. Ini beda mulu. Namun bukan ini yang kita bahas. Tapi isi dari kandungan haul tersebut sebenarnya menjadi satu hal yang diperintahkan oleh agama terhadap kita yang masih hidup dan untuk mereka yang sudah meninggal. Inilah ikatan persaudaraan yang ditetapkan Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Bukan hanya sekedar saudara kita yang masih hidup harus kita jaga kehormatannya, kita jaga hartanya, kita jaga keluarganya. Tapi yang sudah meninggal, Allah tetap perintahkan jaga mereka dari panasnya api neraka. Dengan apa? Doa kalian yang tulus untuk mereka. Ini luar biasa. Tidak ada persaudaraan yang Allah ikatkan. Kayak sunat tiga banget. Lama deh. Lama. Saya dulu deh. Orang punya masuk hampir semuanya. Karena ada kepuncak. Mana ada persaudaraan seperti persaudaraan yang Allah saudarakan melalui Sayyidina Muhammad. Sudah meninggalnya kita masih disuruh peduli kau dengan saudara kau yang meninggal. Saya sering sampaikan bapak-bapak, orang-orang tua, kalau yang meninggal modelnya antum kayak semuanya. Kayak antum lah yang meninggal. Emang tukang sembahyang, tukang ngaji, dikit-dikit mulid, dikit-dikit baca Yasin. Dia nyanyi ya. Kan begitu. Jadi nyanyi juga murid saya setiap Senin. Saya juga cukup dekat dengan beliau. Mudah-mudahan sehatnya. Sampai di mana tadi? Nah saya pas sudah 28 mau umur udah lupa-lupaan. Berapa kira masuk umur saya? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau yang meninggalnya macam antum semuanya orang soleh, kenal musola, kenal masjid, kenal Al-Quran. Bukan hanya sekenal Al-Quran, baca Al-Quran, baca sholawat, ngaji kemana-mana. Itu gampang Pak. Insya Allah antum selamat semuanya. Nah permasalahannya bukan hanya antum yang jadi umat Sayyidina Muhammad. Bukan hanya yang tukang ngaji yang jadi umat Sayyidina Muhammad.
di pinggir sawah sana, imannya masih ada, masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kerjaannya mancing, kerjaannya judi, kerjaannya zina. Bagaimana kalau model mereka yang meninggal, Pak, sementara mereka masih statusnya umat Sayyidina Muhammad? Maka saya ulang, kalau model macamnya kayak antum semuanya, aman semuanya umat Sayyidina Muhammad. Amin. Nggak perlu didoain, insya Allah selamat. Amin. Tapi kalau yang bahasa tukang mancing, mancing iya, bayang kagak, nongkrong di pos ronda, ngopi aja. Udah begitu sama bini banyak banget ambeknya. Masih duit 15.000 pengen makan segala ikan gurame. Ya, sambil gendek lagi begitu. Nah, sekarang pikir aja logika, Pak. Kalau yang model seperti itu meninggal bagaimana? Kebijakan Allah sudah tidak akan pernah berubah. La tabdila li kalimatillah. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Selesai. Timbang oleh Allah nanti di mizan. Mana yang paling berat? Kebaikannya berat, surga, selesai sudah. Keburukannya berat, neraka sudah. Ayo. Nah kalau model yang tukang mancing, ngaji kagak, sembahyang kagak, kenal sama guru kagak, giliran mati aja ke musola, ceburin kali. Cuman kan tetap umat Sayyidina Muhammad. Kenapa? Masih sahadat, masih ngakuin tidak ada Tuhan kecuali Allah, masih ngakuin Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ini kan luar biasa dua kalimat ini. Kalau ini masih ada di hati seseorang, sebobrok apapun amal yang dilakukan tetap akan masuk surga. Ini jaminan dari Sayyidina Muhammad. Nah maka dari itu keinginan Rasulullah Allah tidak akan tolak. Sampai Allah katakan, wa inni la uksika bi ummatika abada ya Muhammad. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Aku tidak akan menyakiti kau ya Muhammad selama-lamanya dalam urusan umat kau. Memang apa urusan Sayyidina Muhammad dengan umatnya? Rasulullah SAW menyimpan satu doa kelak nanti di hari kiamat, syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Karena ada doa yang disembunyikan Sayyidina Muhammad di akhirat nanti untuk apa? Menolong umatnya agar bisa masuk surga. Coba kalau yang masa bayang kagak, ngaji kagak, ngomongin orang iya, mancing ngongkong. Ayo, meninggal yang model begitu repot. Makanya apa? Sayangnya Allah luar biasa kepada Sayyidina Muhammad. Sayangnya Sayyidina Muhammad luar biasa kepada kita, sehingga syariatnya Allah tetapkan melalui Sayyidina Muhammad. Bukan hanya yang hidup kau perbaiki, bukan hanya yang hidup kau hormati, bukan hanya yang hidup kau sayangi, tapi sayangilah mereka orang-orang dari umat Sayyidina Muhammad yang masih mukmin, ya enggak, dengan kita mendoakan mereka. Inilah alasannya haul diadakan sampai pagi ini. Nah, maka kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau khutbah Jumat kagak pakai doa lil mukminin, dianggap nggak sah khutbahnya. Walaupun mungkin ini berbeda dari imam-imam atau mazhab yang lain, tapi sepakat seluruh ulama bahwa mendoakan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan pada setiap khutbah itu termasuk bagian yang harus dilakukan. Mau wajib mau sunnah harus ada. Kenapa itu? Karena itu adalah bentuk sebuah loyalitas kita yang tinggi kepada mereka yang sudah meninggal dan minim amal untuk berhadapan dengan Allah. Maka dengan doa kita, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Allah angkat itu, Allah ampunin. Walaupun dosanya besar, Allah nggak akan memerintahkan satu perintah kecuali itu manfaat buat kita dan manfaat buat yang kita doakan. Kalau Allah perintahkan, minta ampunlah kau buat saudara-saudara kau yang meninggal masih dalam keadaan mukmin, masih dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Niscaya saat kita berdoa Allah akan kabulkan. Yang seharusnya masuk neraka, yang seharusnya timbangan kebaikannya ringan, yang seharusnya kejahatannya lebih berat, saat doa kita panjatkan tulus dari hati, maka Allah kabulkan. Orang tersebut akan diangkat oleh Allah derajatnya. Maka sampailah tujuan Sayyidina Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Itu alasannya. Jadi kalau kita doain orang, kita bagaimana lah, kita juga dapat.
kita juga dapat. Cuman syaratnya yang kita doain orang mukmin. Ingetin. Berarti kalau bapak kita kafir nyampe enggak boleh, haram. Mak bapak kita musyrik enggak boleh. Mak bapak kita muslim tapi udah murtad tidak boleh didoakan. Maka lihat bahasa Al-Quran, mukminina wal mukminat. Karena kenapa saya harus katakan begini? Zaman sekarang di Indonesia banyak banget muslim, namanya muslim, identitasnya muslim, akidahnya kafir. Loh kok bisa begitu Ji? Sekarang bagaimana nggak murtad kalau dia kritik syariat Sayyidina Muhammad? Woi, ini ngantuk tuh paham? Siap. Sekarang saya tanya, ini kan guru semuanya ini. Saya mau orang awam dah. Apa hukumnya orang kritik syariat Sayyidina Muhammad? Tad. Lah siapa juga ulama yang murtad? Memang kenapa? Bahasa kritik artinya ada sebuah kekurangan pada syariat yang dibawa Sayyidina Muhammad. Sementara ketetapan Allah yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah, syariat yang Allah titipkan kepada Sayyidina Muhammad untuk disampaikan itu sifatnya dan sudah distempel oleh Allah. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah distempel oleh Allah sempurna. Artinya sempurna, sudah tidak ada kurang. Artinya tidak kurang, tidak ada yang harus dikritisi. Kalau ada manusia, Islam agamanya, Islam identitasnya mengkritik syariat, murtad, namanya Islam. Tapi saat kita doakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, manusia-manusia seperti itu tidak akan Allah masukkan. Kenapa? Ya betul namanya Islam, ya betul KTP-nya Islam, tapi akidahnya sudah bukan Islam. Hati-hatilah di akhir zaman. Banyak nggak yang kritik syariat? Banyak. Oi. Banyak. Banyak nggak yang kritik syariat? Banyak. Banyak yang sedikit menyepelekan syariat. Banyak. Banyaknya yang bilang apa sih syariat? Pak Bang, syariat itu ajaran, bimbingan, pedoman yang dibawa Sayyidina Muhammad. Itu kira-kira salah apa benar? Benar. Salah apa benar? Benar. Loh, kalau benar kita kritik, kita bilang nggak benar, kurang, apa kira-kira tuh orang? Murtad, keluar dari agama. Kalau yang model begitu tuh, kalau kita lagi doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, nggak masuk mereka. Masukkan tukang mancing, main gaplek, judi, masuk itu. lagi megang joran begini nih. Gua mah kalau Nabi Muhammad pakai diomel-omelin gitu, pakai diomong-omongin, gua mampusin tuh orang sembahyang kagak. Itu masih beriman. Itu kalau mati nanti kita sembayangin di musola atau di masjid, nanti giliran kita doa setiap khutbah Jumat dia masuk. Kenapa? Masih beriman. Mendingan yang begitu Pak. Dan yang pada profesor pecinya sama dengan saya, kalau ngomong luar biasa, amat menyakitkan syariat kita. Syariat kita kurang, syariat kita perlu dikoreksi. Padahal profesor belum nyala, udah emosi, apalagi udah nyala. Benar gak kira-kira? Betul. Maka mudah-mudahan Allah jaga iman Islam. Amin ya Allah. Ya, nah itu makanya kan Rasulullah dikit-dikit nangis. Ditanya sama sahabat, emang apa sih ya Rasulullah nangis? Hanya kekhawatiran yang Rasulullah SAW, ada umatku yang masuk neraka, maka terus dimintai sama Rasul biar seluruh umatnya masuk surga. Nah itulah alasannya kenapa kita haul, kenapa kita doakan, kenapa kita baca yasin, kenapa kita talqinkan, kenapa kita tahlil. Tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad agar saudara-saudara kita yang minim amal itu bisa tertolong, bisa diampunkan, bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia dan kita akan masuk surga bersama Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang dihaulkan pada pagi yang berbahagia ini Allah angkat derajat mereka, Allah ampuni mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah satukan mereka dengan orang-orang yang saleh, Allah temukan mereka semua dengan Sayyidina Muhammad, dan Allah gabungkan kita dengan mereka kelak bersama Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan yang baca, yang tulus pada kesempatan ini, Allah akan balas sebaik-baiknya balasan
baik di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir doa kita mudah-mudahan Bayi Sahroni juga Haji Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran, dan seluruh keluarga besarnya Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh yang hadis mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari corona, Allah angkat corona, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan penjagaan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.